Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita sudah masuk kepada pembelajaran mengenai salah satu cara pemisahan campuran, yaitu tentang filtrasi. Nah, untuk filtrasi sendiri, definisinya adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan fisik atau ukuran partikel yang digunakan untuk memisahkan antara larutan atau cairan dan padatan. Untuk diketahui juga, cairan yang telah melewati proses penyaringan atau filtrasi disebut dengan filtrat, sedangkan padatan yang menumpuk di penyaringnya disebut dengan residu. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai jenis-jenis filtrasi. Yang pertama, proses filtrasi tanpa tekanan atau proses filtrasi yang sederhana. Proses filtrasi tanpa tekanan ini biasanya menggunakan media filter berupa kertas saring. Proses yang kedua disebut dengan proses filtrasi dengan tekanan. Proses ini menggunakan vakum, dilakukan jika jumlah partikel padatannya jauh lebih besar daripada cairannya. Kemudian yang ketiga, proses filtrasi menggunakan membran. Proses ini adalah proses penyaringan menggunakan filter sejenis selulosa yang sangat tipis. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memantapkan pemahaman mengenai filtrasi, serta dapat melakukan percobaan mandiri dengan alat dan bahan yang sederhana, silahkan Bapak dan Ibu sekalian menyaksikan percobaan sederhana berikut ini. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut ini sebagai hipotesis dari percobaan yang akan ditayangkan. Jika kita menghendaki meminum kopi hitam tanpa ampas, apa yang harus kita lakukan? Silahkan jawaban itu Bapak dan Ibu simpan terlebih dahulu, kemudian kita akan mencari jawaban dari permasalahan tersebut bersama-sama dalam percobaan berikut ini. Tujuan percobaan: memisahkan air kopi dengan ampasnya. Di sini disediakan alat dan bahan: serbuk kopi hitam, air, sendok pengaduk, corong kaca, kemudian penyaring. Yang terakhir 2 buah beker gelas. Langkah kerjanya: yang pertama, campurkan serbuk kopi hitam dengan air di sebuah wadah. Kemudian yang kedua, aduklah campuran air dan kopi tersebut hingga merata. Yang ketiga, saringlah campuran air kopi tersebut dengan menggunakan corong yang telah dilapisi dengan penyaring. Dan yang terakhir, amati apa yang terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, pertama kita akan memasukkan kopi terlebih dahulu di dalam sebuah wadah. Kita masukkan seperlunya saja, tidak ada takaran atau patokan yang tetap. Kita masukkan kopinya, serbuknya. Kemudian kita tambahkan air. Ini juga tidak ada takaran tetapnya, secukupnya saja. Kemudian aduk hingga campuran tersebut merata. Kemudian kita persiapkan untuk alat penyaringnya. Di sana ada corong yang dilapisi dengan penyaring. Kemudian kita saring campuran yang sudah kita aduk secara merata tadi. Kita sudah mulai bisa melihat hasilnya. Ya. Setelah itu, coba kita perhatikan bersama hasil penyaringannya.
untuk air kopinya yang ada di dalam wadah. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di kertas penyaringnya. Setelah mengamati video percobaan filtrasi tersebut, di sini coba kita jawab pertanyaan pengarah sebagai berikut. Yang pertama, setelah dilakukan penyaringan, apa yang kita temukan jika mengamati air kopi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, benar. Air kopi dapat melewati penyaringnya. Hal ini terjadi karena ukuran partikel air kopi lebih kecil daripada ukuran pori penyaringnya. Yang kedua, setelah dilakukan penyaringan, apa yang kita temukan jika mengamati corong penyaringnya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, betul. Di media penyaring terdapat ampas atau residu. Hal ini terjadi karena ukuran partikel residu lebih besar daripada pori media penyaringnya, sehingga residu tidak dapat melewati media penyaringnya. Kemudian yang terakhir, apa yang dapat disimpulkan dari percobaan ini? Benar, filtrasi digunakan untuk memisahkan campuran heterogen, di mana campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat tercampur secara sempurna. Yang kedua, hasil filtrasi yang berupa filtrat dan residu dipengaruhi oleh kerapatan penyaring dan ukuran partikel campurannya. Demikian pembahasan tentang filtrasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.